Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kebijakan publik merupakan bentuk perwujudan dari sebuah tindakan pemerintah dalam menanggapi sesuatu, bukan semata-mata berupa pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik. Pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan bagian dari kebijakan publik, karena pilihan tersebut memiliki pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Jadi, secara sederhana, kebijakan publik dapat diartikan sebagai apa saja yang dilakukan oleh pemerintah atau the action of government. Proses-proses pembuatan kebijakan publik. Yang pertama, agenda setting. Agenda setting merupakan tahap di mana diputuskan masalah yang menjadi perhatian pemerintah untuk dibuat menjadi kebijakan. Pemerintah dihadapkan pada berbagai isu atau masalah yang ada di sekitarnya. Untuk itu, pada saat tertentu, pemerintah harus memutuskan isu apa yang menjadi dasar dibuatnya suatu kebijakan publik. Proses penyusunan agenda kebijakan menurut Anderson. Yang pertama, private problems, yaitu masalah-masalah yang mempunyai akibat yang terbatas atau hanya menyangkut pada satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung. Yang kedua, public problems, yaitu masalah-masalah yang mempunyai akibat lebih luas, termasuk akibat-akibat yang mengenai orang-orang yang secara tidak langsung terlibat. Yang ketiga, fallacy issues, yaitu perbedaan pendapat masyarakat tentang solusi dalam menangani masalah. Yang keempat, systemic agenda, yaitu isu yang dirasakan oleh semua warga masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik dan isu tersebut berada dalam yurisdiksi kewenangan pemerintah. Dan yang kelima, institutional agenda, yaitu serangkaian isu secara tegas yang membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang sah atau otoritatif. Lester dan Stewart menyatakan bahwa suatu isu akan mendapat perhatian bila memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama, bila suatu isu telah mengalami atau melampaui proporsi suatu krisis dan tidak dapat terlalu lama didiamkan, misalnya kebakaran hutan. Yang kedua, suatu isu akan mendapat perhatian bila isu tersebut bersifat partikularistas, di mana isu tersebut menunjukkan dan mendramatisir isu yang lebih besar seperti kebocoran lapisan ozon dan pemanasan global. Yang ketiga, mempunyai aspek emosional dan mendapat perhatian media massa karena faktor human interest. Yang keempat, mendorong munculnya pertanyaan menyangkut kepuasan dan legitimasi dan masyarakat. Yang kelima, isu tersebut sedang menjadi tren atau sedang diminati oleh banyak orang. Yang kedua, formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan adalah masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Joko Kripnojojo mengatakan bahwa formulasi kebijakan sama dengan pembentuk kebijakan merupakan serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak pernah selesai. Dalam hal ini, dalamnya termasuk pembuatan keputusan. Adapun tahapan-tahapan tersebut, yang pertama, identifikasi masalah dan kebutuhan. Tahap pertama dalam perumusan kebijakan sosial adalah mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Yang kedua, analisis masalah dan kebutuhan. Tahap berikutnya adalah mengolah, memilah, dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi. Yang ketiga, penginformasian rencana kebijakan. Berdasarkan laporan hasil analisis, disusunlah rencana kebijakan. Rencana ini kemudian disampaikan kepada berbagai subsistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Yang keempat, perumusan tujuan kebijakan. Setelah mendapat berbagai saran dari masyarakat, dilakukan berbagai diskusi dan pembahasan untuk memperoleh
alternatif kebijakan. Yang kelima, pemilihan model kebijakan. Pemilihan model kebijakan dilakukan terutama untuk menentukan pendekatan, metode, dan strategi yang paling efektif dan efisien mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Yang keenam, penentuan indikator sosial. Agar pencapaian tujuan dan pemilihan model kebijakan dapat terukur secara objektif, maka perlu dirumuskan indikator-indikator sosial yang berfungsi sebagai acuan, ukuran atau standar bagi rencana, tindak, dan hasil-hasil yang akan dicapai. Dan yang terakhir, yang ketujuh, membangun dukungan dan legitimasi publik. Pada tahap ini, menginformasikan kembali rencana kebijakan yang telah disempurnakan. Selanjutnya, melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, dilakukan lobby, negosiasi, dan koalisi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat agar tercapai konsensus dan kesepakatan mengenai kebijakan sosial yang akan diterapkan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan. Yang pertama, adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Walaupun ada pendekatan formulasi kebijakan dengan nama rasional kompresif, yang berarti administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasional semata. Tetapi proses dan formulasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata, sehingga adanya tekanan dari luar ikut berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan. Yang kedua, adanya pengaruh kebiasaan lama. Kebiasaan lama organisasi seperti kebiasaan investasi modal, sumber-sumber, dan waktu terhadap kegiatan suatu program tertentu cenderung akan selalu diikuti meskipun keputusan-keputusan tersebut telah dikritik sebagai sesuatu yang salah sehingga perlu dirubah, apalagi jika suatu kebijakan yang telah ada dipandang memuaskan. Yang ketiga, adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya, seperti dalam proses penerimaan atau pengangkatan pegawai baru. Seringkali faktor sifat-sifat pribadi pembuat keputusan berperan besar sekali. 4. Adanya pengaruh dari kelompok luar. Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan juga sangat berpengaruh. Bahkan sering pula pembuatan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada di luar proses formulasi kebijakan. Yang kelima, adanya pengaruh tekanan. Yang kelima, adanya pengaruh keadaan masa lalu. Pengalaman latihan dan pengalaman pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan, atau bahkan orang-orang bekerja di kantor pusat sering membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran bahwa delegasi wewenang dan tanggung jawab kepada orang yang lain akan disalahgunakan. Yang ketiga, implementasi kebijakan. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan. Yang pertama, komunikasi. Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran. Yang kedua, sumber daya. Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh implementer. Tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator dan sumber daya finansial. Yang ketiga, disposisi. Disposisi yang dimaksud di sini adalah menyangkut watak dan karakteristik oleh implementator
seperti komitmen implementator menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Yang keempat, struktur birokrasi. Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, diperlukan sebuah prosedur operasional yang standar. Implementasi kebijakan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu implementasi kebijakan top-down dan implementasi kebijakan bottom-up. Implementasi kebijakan top-down sering mengacu pada proses melaksanakan apa yang diamanatkan oleh kebijakan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dan dengan sarana yang digariskan dalam anggaran dasar. Yang kedua, implementasi kebijakan bottom-up. Pendekatan bottom-up melihat implementasi sebagai proses interaksi dan negosiasi yang berlangsung dari waktu ke waktu antara mereka yang ingin menerapkan kebijakan dan mereka yang tergantung pada tindakan. Yang keempat, evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan merupakan bagian atau tahap terakhir dari suatu kebijakan publik. Dengan kata lain, sebuah kebijakan publik tidak dapat dilepas begitu saja, melainkan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan itu sendiri dilakukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Selain itu, evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan, serta untuk mencari kekurangan sekaligus untuk menutup kekurangan. Ada beberapa tahap untuk melakukan evaluasi. Yang pertama, mengetahui proses pembuatan kebijakan, dilakukan dan sesudah kebijakan. Yang kedua, proses implementasi. Evaluasi sumatif dan formatif yang disebut evaluasi implementasi. Yang ketiga, konsekuensi kebijakan, evaluasi dampak kebijakan. Yang keempat, efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi dampak kebijakan dalam tahapan di atas selalu disertai dengan prosedur analisis kebijakan yang dimulai dengan perumusan masalah, peramalan atau prediksi, rekomendasi, pemantauan, serta evaluasi. Prosedur analisis ini digunakan untuk mengubah scientific information menjadi policy relevant information. Untuk dapat melakukan evaluasi kebijakan publik, ada 7 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, relevansi evaluasi. Harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pembuat dan pelaku-pelaku kebijakan dan harus dapat menjawab pertanyaan secara benar pada waktu yang tepat. Yang kedua, signifikan evaluasi kebijakan. Harus dapat memberikan informasi baru dan penting bagi para pelaku kebijakan melebihi dari hal-hal yang selama ini mereka anggap tetap jelas dan terang. Yang ketiga, validitas evaluasi kebijakan. Harus dapat memberi pertimbangan yang persuasif dan seimbang mengenai hasil-hasil nyata dari kebijakan atau program. Yang keempat, rehabilitas evaluasi kebijakan. Harus dapat membuktikan bahwa kesimpulan hasil evaluasi tidak didasarkan pada informasi melalui prosedur pengukuran yang tidak teliti dan konsisten. 5. Objektivitas evaluasi kebijakan. Harus dapat memberikan laporan kesimpulan dan informasi pendukung yang sempurna dan tidak memihak atau bias, yaitu informasi yang membuat evaluator dapat mencapai kesimpulan yang sama. Yang keenam, ketepatan waktu evaluasi kebijakan. Harus dapat menyediakan informasi tepat pada waktunya atau pada waktu keputusan harus dibuat. Yang ketujuh, daya guna evaluasi kebijakan. Harus dapat menyediakan informasi yang bisa dimengerti dan dipergunakan oleh pembuat dan pelaku-pelaku kebijakan yang lain. Sekian dan terima kasih. Dah.